baru komen. Ini. Suaranya jelas, kameranya jelas, Pak. Sip. Oke, sip, Pak. Kita set dulu. Saya ubah warnanya dulu deh. Terupdate aja jadi begini. Ya malam Pak. Ini lihat dulu, kayaknya nggak ada data ya. Factory. Oh ada, 2030 nanti. Kanada. Oh ini global nih Singapura. Kanada. Oke, employment ini juga keren nih kayaknya. Ini asumsinya datanya bagus ya. Data ini kan dia udah tulis kan ada employment change gitu. Jadi dia di sini udah jelas bilang tentang tenaga kerja. Jadi ini seperti apa? Seperti payroll-nya Amerika ya, tentang tenaga kerja baru. Nah mungkin dia akan bicara tenaga kerja yang udah ada gitu. Pasti ini tenaga kerja baru. Lalu WR dari 3.620 depannya. Nah, kita kemarin udah bahas yang tenaga kerja itu kaitannya nanti dengan konsumerisme. Konsumerisme nanti kaitannya dengan inflasi, kemudian nanti ke arah pertumbuhan ekonomi, kemudian ke arah kebijakan suku bunga. Nanti mengarah lagi ke bagaimana kondisi bisnis. Kalau ini datanya bagus nggak heran ya, karena kan harga minyak kan lagi bagus gitu ya, lagi di atas itu 65-an kalau salah. Berapa ya? Ya lagi di 65 itu masih termasuk tinggi, harga tinggi karena kan minyak tahun kemarin dia sempat bikin level terendahnya di 6 dolar gara-gara pandemi ya. Ini saya pindahkan timeline pendek ya. Data Kanada, maka siap di Kanada. Tempatnya ubah dulu ke black. Malam juga Pak. Cuma kalau udah Jumat, saya nggak terlalu nge-push gitu ya. Biar besok tidur tenang. Amin Pak. Amin Pak. Ini kita pindahkan ke 5 menit, nanti ada data dia dan 2030. Dan kalau nggak salah nih Amerika opennya mulai 2030. DST on off. DST on. DST oh iya on off. Kalau nggak salah sekarang nih dia udah mulai masuk Maret 14. Oh belum. 14 Maret baru Senin. Sekarang masih 21.30 dia.
Dia masih 21.30 baru nanti di hari apa ya, tanggal 14. Berarti hari Senin nanti udah mulai Amerika itu jam 20.30 opennya. Jadi kita nggak itu. Nah ini masih 21.30. Saya nanti kayaknya pengen nyoba yang dulu itu trik-trik kita dulu tuh Pak, yang 2 garis di apa di Nasdaq dan Dow Jones, tapi pakai yang bukan pakai apa, kita pakai 2 garis gitu ya. Jadi yang kalau itu nanti di jam dia open tuh kita tandain pakai garis begini. Jadi 5 menit open tuh nggak akan kita lihat. 21.30 sampai 21.35 itu nggak akan kita lihat ya. Nanti kita mulai lihat mana yang di record di setelah itu. Nanti saya mau nyoba itu. Ini juga kita pindahin dulu ke menit, kita set di sini. Jenazahnya hilang. Jenazah COVID udah dikubur hilang. Aduh. Udah di Indonesia mah. Ada bagian enaknya kalau di fundamental itu kita bisa oh iya. Kita lanjutin dikit fundamental nanti ya Pak ya. Oh, enggak. Mana? Udah. Aku biasa dalam malas. Jadi kita lanjutin dikit. Nah, dikit lagi, Bah. Sedikit lagi. Nggak sedikit sebenarnya fundamental itu agak kompleks. Ya. Terus kita juga belum bahas beberapa ide. Gitu. Ini ini timeline pendek semua. Nah, kalau kita pindahkan gini kayak di daily-nya, ini jadi ya. Kalau lihat ini, saya meyakini gitu kayak tadi pagi di kalau saya lupa tadi. Soalnya mendadak disuruh ngisi morning briefing gitu ya dengan BK kan. Jadi saya nggak sempat ngabarin ya kok sempat saya ajak. Jadi kalau gini, saya merasa itu dia masih dalam trend up gitu ya. Jadi dia kan masih bergerak di harga itu masih bergerak mengikuti tuntunan dari tren lain ini nih. Jadi yang gerakan koreksi ini masih termasuk koreksi. Tapi makin dilihat gitu ya. Makin dilihat kita juga sebenarnya inilah rumitnya kalau mau analisa itu bagian rumitnya yang ini nih. Yaitu kita bisa aja sebenarnya nganggap ya udah tren up-nya udah sampai di sini dia nggak mau naik lagi. Jadi ini sebuah tren baru ya atau tren minor gitu kita bisa bilang dia sebagai tren minor. Nah biar enak nih saya zoom in nih. Saya hapus dulu semua tarikan garis ini. Nah, terus kita ini kita anggap jadi tren, ini koreksinya kita ukur. Kita ukur begini. Nah, di Fibonacci ada 2 level yang luar biasa keren gitu, yaitu level 50% ini dan level 61.8 ini. 2 ini yang terutama yang 61.8 itu kalau kata teori itu dia jadi batas akhir kita menggunakan kata koreksi. Jadi kalau sampai 61.8 breakout, dikonfirmasi breakout, maka kita bilang kalau itu telah terjadi reversal. Nah ini
Kalau gini, kalau dia terus tembus dari 61,8 sebenarnya bukan reverse ya, tapi meneruskan tren yang mayornya gitu. Nah ini kayak gini ya, dia makanya kalau lihat kayak ini ya sepertinya si pon ya cenderung akan kembali ke sini, ke level rendahnya begini, kembali ke sini nih. Nah, 377 sekian gitu ya. Oke. Kalau kita ukur begitu, kira-kira kalau dia turun dia bisa sampai mana gitu. Itu kita bisa pakai si Fibonacci ekspansi. Ini saya hapus dulu biar jelas, saya hapus. Nah, yang perlu dicari itu kalau mau pakai Fibonacci ekspansi, dia harus begini dulu. Nah, kemudian dia udah mulai terlihat begini. Kalau dia nggak ada, dia masih terus begini, kita nggak bisa pakai Fibonacci ekspansi. Nah, ini kita ambil utility-nya di objek Fibonacci expansion. Nah, ini caranya pertama letakin dari mana dia awal trennya, kemudian sampai di mana koreksi bermula, dan kemudian dia mulai menerusin trennya dari mana. Garisnya saya ganti dulu. Warnanya mungkin biar agak terang kita pakai ini deh. Terus ini agak tebelin kali ya. Ini belum kelihatan nih di mana dia. Di bawah, agak ke bawah kayaknya. Mana dia? Kok bisa nggak kelihatan tuh? Nggak mungkin. Sebentar. Ini sepertinya pengaruh dari. Oh iya, saya lupa. Ada lagi. Di sini level. Ini warnanya hitam. Nggak bakal kelihatan sampai kapanpun. Ya. Saya panjangkan dulu deh. Saya panjangkan dulu parameter. Nah, jadi target terdekatnya dia di sini 371,93. Kemudian di bawahnya kalau dia lanjut lagi dan paling rendah bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Kira-kira gitu. Menyikapinya nih, nah ini menyikapi ini. Jadi kalau kita ini kalau dia ambil posisi sell, TP-nya di sini. Atau ini juga kadang-kadang bisa bikin orang berspekulasi. Kita bisa aja ambil buy di sini nanti di 61,8 atau di 100%. Dan paling serem ada di sini. Jadi ini kalau mau pakai, misalkan mau pakai dia dalam format mau kayak kemarin martingale, begini. Balik ke 15 menit. Seperti ini. Nah kita coba yang ini ya, nyampe nggak dia ini? Bener nggak gitu? Ya teori dasar sih pastinya benar. Ini kan dia mulai jatuh dari sini, kembali jatuh ya. Kemudian berhenti di sini, terus dia di sini. Nah, sampai di area ini buy limit gue. Tapi dia mesti ada kayak tanda petir gitu Pak. Kalau nggak ada nggak bisa. Gold menuju 1685. Gold. Dan ini penasaran dengan gold. Oh iya turun. Tapi kita belum punya posisi nih. Ngeri-ngeri sedap Lihat D-nya. Ini kembali turun nih beneran tuh. Nah betul ini dia akan turun lagi menurut saya juga begitu. Mau tadi malam tuh gara-gara itu. Gara-gara si euronya kenceng banget. Rusak jadi saya cut all aja pas minus 1000. Ini pakai 15 menit deh. Saya tunggu dia breakout deh. Sini. Kita tunggu pakai S1 deh. Alah, tadi pagi bagus ya. Tadi pagi begini ya, Pak. Oh. Pak Mulyadi kan minta bikin ini tuh bikin tutorialnya tuh. Ini saya tutup ya, Pak ya. Saya tutup kalau kejadian kayak tadi pagi, Pak.
Kita gambarnya itu saat dia masih begini. Jadi ada yang di sini ya. Kemudian pakai nyari support resisten seperti biasa gitu. Kita mulai dari shadow-shadownya, kita mulai dari sini, dari paling kanan ini menuju ke kiri. Kalau resisten dia semakin tinggi yang atasnya, jadi dari sebelah kiri harus lebih tinggi. Jadi pertama kali kita tarik mungkin begini, ini kasarnya ya Pak. Tarik begini, terus jangan lihat yang ininya, tapi lihat yang di sini. Terus kita tarik lagi yang lebih tinggi di sini. Kalau gini, kemudian kita lihat ya, di sini kan 28, 1728. Ini 1725 itu 3 poin. 3 poin kalau di gold itu dekat ya Pak. Jadi kita pertahankan yang paling tinggi. Tapi kalau misalkan dia 6 poin itu jauh. $6 pergerakan gitu ya. Nah, sekarang kita cari si supportnya. Pertama kita pakai yang dari sini dulu, asalnya yang dari sini. Terus selanjutnya ada di sini. Selanjutnya ada di bawahnya. Dikit. Udah. Nah, yang kelihatannya yang ini kan sangat dekat. Ini yang atasnya di bawah. Sekarang lihat yang di sini nih. Ini kan 1721 dengan 1719, 2 poin itu dekat banget Pak. Jadi yang ini dibuang. Nah, jadi ini awalnya nih. Kita masuknya kita masuknya di jam menit ke-59. Yang dia breakout. Ini belum breakout nih. Nah, ini kemudian breakout nih. Dan dia bertahan breakout sampai closing candle. Jreng. Gitu. Wah, Bapak dapat langsung. Dia konsisten juga loh Pak. Data 2019-2020 tuh 100% ya Pak. Kata teman saya make gitu, 100% dia. Cuma masalahnya satu Pak. Satu hari satu entry doang. Nah, ini cocok buat yang kalau Bapak tuh agak sibuk gitu ya Pak. Jadi pagi-pagi gini, tarik garis begini, pagi-pagi ini sekitar jam 7 lah. Jam 7 lah narik garisnya. Jam 7 udah narik garisnya. Kemudian Bapak nariknya targetnya gini aja Pak. Bapak nariknya jam 7. Jam 7 pagi ya Pak, 7.00 waktu Indonesia bagian barat. Soalnya ada teman kita yang di grup nih yang nggak waktu Indonesia bagian barat. Jadi harus pakai waktu Indonesia bagian barat. Berarti yang lainnya mungkin ada jam 8 gitu ya. Ini jam 7 Pak. Kita tariknya jam 7 waktu Indonesia bagian barat. Kita tarik dulu cari support resistennya. Support resistennya udah. Selanjutnya Bapak harus memantau dia. Selanjutnya Bapak lihat jam 7.50. 7.50 lihat dia breakout nggak? Atau bergerak dekat-dekat sekitar support resisten nggak? Kalau dekat-dekat sekitar resisten atau support gitu ya Pak ya, dia bertahanlah 9 menit untuk melihat chart Pak. Kenapa? Karena kita akan masuk menit 59. Jam 7 Pak narik garisnya. Mungkin biar disiplinnya bagusnya gitu, jam 7 kita narik garis. Gimana kalau kita narik garis ternyata dia udah breakout? Udah tinggalin aja Pak, berarti hari itu nggak bisa trading. Kayak ketinggalan artinya. Kalau ketinggalan jangan kejar, udah biarin aja. Karena sempat juga tuh begitu ganti candle ini dia udah langsung panjang. Ada dulu Bang yang masa-masa pandemi itu ada tuh. Ada polisi berminta botol aja ditengil mana botol garam. Mabok. Mabok nih. Nah kalau mungkin bisa pakai TP itu mestinya sekitar 2 atau 3 poin. 2 atau 3 poin kan. Kalau enggak ya siap-siap pakai geser-geser gitu aja, geser-geser stop loss. SL-nya di sini. Nah, ini kan range idealnya sebenarnya ada juga range idealnya. Ada teman-teman yang memantau gitu. Katanya range idealnya ini sekitar 10 poin. Kenapa? Biar ada nilai yang buat kita meletakkan stop loss itu sekitar itu nilainya. Puluhan poin. Tapi kalau misalkan terlalu dekat, misalkan jarak support resistennya itu sekitar 5 atau 6 poin, nah itu kita agak susah kan, Pak. Kan 28. Nah, kayak gini nih. Ya nggak masuk-masuk, Pak. Ya nggak masuk-masuk, disiplinnya begitu, Pak. Ya nggak masuk-masuk deh.
Misalkan aja nih Pak ya, kita carinya cuma 2 poin aja deh, Pak. 2 poin kan $2 pergerakan lah gitu ya. Berarti 0,1 ya kita dapat $20 deh gitu ya. $20 sehari Pak. Kalau saja gitu tiap hari, dalam 1 bulannya rata-rata 20 sampai atau 21 hari pasar gitu ya Pak. Kita dapat 20 hari pasar, kalau full itu berarti kita dapat $400. Nah, atau kita sedikit lebih santai mungkin 10 kali aja lah dalam 1 bulan, 10 kali aja posisi seperti ini ya $200. TP-nya dikit, pakai 2 atau 3 poin. 2 poin. Itu kan bisa langsung dapat ya kalau di gold ya. Segera dapat gitu. Jadi sepertinya sih itu yang jadi kiat teman saya yang di 2019 2020 dia bilang berhasil begitu. Nggak pernah miss karena ya nggak miss ya karena memang dia TP-nya dekat gitu. Bikin 2 poin, 2 atau 3 poin. $2 atau $3 gitu deh Pak. Nah, jadi dari 17.06 kalau buy ya 17.08 TP-nya. Nah, itu bisa Pak. Ini dia, tapi yang kedua kadang-kadang nih agak tingkat akurasinya menurun, yaitu candle ke-12. Jadi kita hapus. Kita pakai yang candle ke-12. Yang ini dianggap 0 ya. Candle yang di separator ini kita anggap 0. Ini yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang sini. Ini kita pakai candle, pakai garis tegak lurus ini. Ini dianggap sebagai candle yang disparator. Jadi kita kemudian mencari support resistance setelah ini di sini. Ini berarti yang dekat ini. Nah, ini lihat nih, ini akurasinya udah mulai kurang bagus. Dengan ini. Nah, kemudian kita bisa lihat ini 05 99. Cuma 4 poin sih. Kalau 4 poin itu terlalu dekat gitu. Kalau terlalu dekat begini mungkin kita boleh cari support atau resistance yang lebih rendah gitu. Kalau saya sih mungkin saya karena dia lagi turun gitu ya. Saya ngeliatnya kan kita udah terlanjur ngeliat dia turun. Nah, kalau lihat sini ya supportnya ini benar. Ada titiknya sini. Resistannya ini yang terlalu dekat. Mungkin kita bisa naikkan sedikit ya pakai yang ini. Sehingga terciptalah ruang gitu. Ini berapa? Nah, 17.11 dengan ya kan ini kan masuk sekitar 10 ya Pak ya. Nah, ini boleh kayak gini. Tapi ya itu tadi Pak, yang ini nih boleh bilang yang candle ke-12 nih kurang terlalu ini. Kurang sip gitu loh Pak. Yang sipnya tuh yang pertama itu, yang jam 7. Tapi ya saya juga menyadari karena saya juga waktu saya pakai ini juga saya bilang cara 2 garis ini bisa untuk TF ini H1 Pak. H1 Pak, ini dibuat diamati dari banyak time frame H1. Nah, kalau modelnya begini, kita kemarin itu sempat gitu ya. Awal-awal 2020 kita sempat buat dia untuk Nasdaq dan Dow Jones pakai 5 menit. Nah, candle yang jadi separator ini misalkan ini nanti jam 21.30 gitu Pak. Ini kita candle yang market opennya, ini yang kita anggap sebagai candle yang di separator ini kita tandain. Kita nggak akan lihat yang 21.30 itu, kita nggak akan lihat. Diam gini aja, kemudian kita siapkan support resistannya. Begini. Kalau ini kan berarti yang di sini. Ini bukan yang sekarang ya Pak, ini nanti misalkan ini lagi 21.30 misalkan aja. Dan di sini nanti. Nah, selanjutnya kita lihat perjalanan 5 menitnya dia bisa nggak dia breakout gitu. Kok jangan jauh. Nah, perjalanan 5 menitnya bisa nggak dia breakout? Kira-kira gitu itu idenya ya Pak ya. Baterai. Panas. Jadi itu Pak, itu yang kalau pakai 2 garis itu dia.
candle separator ya Pak. Saya anggap ya kita anggap ya saya sebut candle separator ya, karena kita kan melihat yang mana tadi gue. Nah, candle yang berada di sini di garis separator. Jadi kan kayak misalkan kita lagi pakai yang candle 12 ini di pons 2 ga 5 6 7 8 9 11 12 yang ini ya candle di separatornya. Nah, ini kita anggap sebagai candle yang berada di separator. Ini barusan kena nih. Pot terdekatnya kita punya yang ini. Nah, dia tadi masuk di sini tadi dia. Kalau gini berarti kita kalau seperti ini kondisinya berarti menurut saya sih kita udah ketinggalan gitu. Itu udah breakout ya udah. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dikejar lagi. Ya, separator kan pemisah nih, Pak. Ini pemisah antar hari masalah ini. Ya, separator pemisah. $25 ya, sekarang ini kita ke Kanada. Ini sinyalnya buy ya. Menit 29 ya. Nah, udah diskusi bebas aja tentang apa deh. Cari duit akhir pekan, Pak. Ya jangan pakai 1. Insaf, Pak, insaf 0,1 lagi. Menit 29. Sinyalnya pakai fundamental nih, kenapa kan karena nanti di jam ini nih, di jam 20.30 hampir lupa tadi gagal jelasin trading 2 garis ya. 20.30 ada Kanada nih. Kita pakai deh. Paling valid, paling paten sih yang jam 7 gitu, Pak. Sebenarnya kalau gue bilang sehari sih cukup, sekali aja sebenarnya cukup gitu. Cuma ya itu kita kan ngelihat catnya lama ya. Masa cuma ngambil 1 kali doang. Ini 29. Kalau ngeliat fundamentalnya sih harusnya dia jatuh. Tapi sinyalnya nge-buy pula nih. Jadi saya ikutin sinyalnya deh. Stop loss-nya juga kecil nih, Pak. Pendek nih. Lagi fokus. Nah, ini boleh nih kalau mau dia turun dulu, boleh juga ya. Bagian gak enak nih jarak ini ya, Pak ya. Oke. Ini 29. Ini 29. Nah, jangan pakai 15 nih. Ini juga menarik ngambil sell lagi ya. Turun kan, tren turun. Ini jadi shadow-nya ada di sini ya. Saya ambil sini sell. Ini SL-nya. Kok SL harusnya buy ya? Aduh, salah klik tuh. Udah profit keluar aja deh. Harusnya buy loh sinyalnya. Lumayan ya, saya balik jadi buy.
Salah klik, Pak. Pakai trik fundamental harusnya buy. Kok nge-sell jadinya? Makanya saya bingung pas saya mau letakin stop loss-nya. Oh, gara-gara saya lihat euro. Saya mau sell euro. Udahlah, pohon aja. Ini dulu, Kanada dulu lah. Iya. Kenapa dia? Memang sell yang benar. Memang sell yang benar ya. Menit 34 ya. Datanya memang bagus, analisa fundamental jadi bagus. Saya menit 34 nih, tadi sudah sell ya, cakep. Gara-gara cepat, padahal itu salah klik. Gini. Lossnya sih nggak banyak ya. Menit 34. Katanya bagus berarti itu. Belum ada. Oh, ada PPI. Tadi salah kliknya bagus, Pak. Cuma saya keluar. Dapat, Pak, selnya, Pak. Buy-nya yang kusut. Kena SL buy-nya. Jadi saya mau sell lagi nih menit 34. Belum ada nih. Ayo sell dong ini ya. Dia memang trennya masih down kan. Trennya memang masih down ya. Mulai dari time frame manapun dia lagi down. Jadi nggak perlu ragu nge-sell dia. Menit 34. Cuma yang menyeramkannya kalau candle panjang begini. Dia breakout banget nih, breakoutnya mutlak nih. Ini ada satu level support nih. Berkali-kali berarti, Pak. Jadi saya mau sell dia. Ini meyakinkan diri nih. Mantap, Pak. Oke. Coba lagi. Menit 34. Menit 34. Kanada semakin dia turun itu nilai per pipnya membesar loh. Karena dia rumusnya agak beda dengan yang USD di belakang yang direct pair, yaitu dia selisih jual beli dikali kontrak kali lot dibagi harga likuidasi, dibagi harga running gitu. Jadi kalau dia lagi makin turun harga pembagian kan makin kecil tuh. Ya hasil baginya akan cenderung membesar. Sementara kalau dia lagi naik nilai value per pipnya itu turun karena pembaginya membesar. Menit 34. 34. Come on. Ini kenapa 1 ya? Saya pindah dulu ke 15 nih. Gue belum tahu. Saya rasanya sih mesti nge-sell. Nah, kalau pakai yang kayak 12 ini 12 sih nggak asik sih. 12-nya tadi sini ya. Ini kita nunggu dia breakout dari ini. Sini. Tunggu dia breakout ini support banget. Hmm. 34 ya, menit 34. Sekali lagi. SL. Kalau pakai
Mungkin bisa dicoba itu ya. Ini kan kita bisa lihat dia mana ekspansi. Dia kan jatuh dari sini nih. Kemudian berhentinya di sini. Ininya aku yang gerak. Kemudian di sini dia hampir sampai. Buset. Beneran hampir sampai, Pak. Dikasih TP kali. Jadi kalau TP-nya tuh di sini, paling dekat di sini. TP-nya sekitar di sini. Kalau ngikutin yang itu tadi pakai Ibu ekspansi. Ini daily-nya udah susah nih. Dia lagi benar-benar di level rendahnya loh. Nah, kan udah benar kan? Buanglah TP-nya lah. Saya buang dah. Oke, ayo kita cari yang lain. Oh, saya ada kolom komen nih, saya buang. Kolom komen. Oke. Ini udah. Saya tertarik sama gold sebenarnya. ada sedikit dendam tadi malam. Ternyata dia turun. Saya dendamnya di euro sebenarnya, Pak. Oke. Nah, udah lah ya di Kanada itu tadi triknya nggak berhasil, pakai selnya lebih benar. Terus saya nggak terlalu pede nge-sell dia tadi, jaraknya tuh ya itu ya. Kayaknya udah, kalau lihat dari apa tadi tuh udah nyampe dia ya. Jadi saya close dulu. Karena kita lihat yang biasa. Plus juga apa? Saya nggak terlalu suka Kanada. Nggak terlalu suka yang U-nya di depan tuh, atau maksudnya tuh indirect pair ya. Indirect pair tuh yang U-nya depan, USD-nya di depan. Misalkan USD JPY Kanada, kemudian Swiss, terus JPY. Ini kan yang semuanya di U depan. Kenapa? Karena pas cara ngitung dia itu ada yang nggak enak dari ngitungnya. Sell dikurangi buy, terus dikali kontraknya, kali kontrak, dikali lot ya. Nah, ini kan sama seperti menghitung pound sterling, euro, gold ya. Cuma kemudian bedanya lagi adalah dia semuanya kemudian hasil ini mesti dibagi harga likuidasi. Jadi kalau dia boleh bilang value apa nilai dolarnya lebih rendah dibandingkan pound sterling atau euro, dan dia nggak akan bulat $1 gitu ya. Itu yang nggak bikin saya nggak terlalu gimana dengan Kanada ya. Jadi sekarang kita lihat di sini sih. Tapi kalau nanti turun saya mau juga sih. GBP ini sepertinya kembali naik ya. Oh, hari ini malah turun dia. Kita kemarin udah sampai mana ya? Oh, nanti ntar lagi break ya. Bilangnya bahas teknikal fundamental ya. Tapi kita udah mulai dengan teknikal yang 2 garis ya.
Jadi kita coba lagi minggu depan kita pakai lagi yang biasanya kelemahannya satu tuh si 2 garis itu. Pair yang paling pas sampai saat ini itu dari sejak pertama kali saya pakai gold. Euro dengan pound itu sedikit kurang konsisten gitu ya. Masih ada yang dia berturut-turut salah gitu. Kalau gold ya yang dibutuhkan cuma kesabaran. Yang mau saya coba nanti di silver nanti. Ini udah selesai kayaknya ya. Udah susah deh jalannya. Silver betul Pak, lebih besar Pak. Kontraknya jauh Pak itu. Kalau si gold kan